Jadi di video launching saya yang mengenai unit Rembol RX Gen 3 terdapat sebuah komen untuk tes akurasi. Ya, kali ini saya bakal menurutin untuk bagian dari komentar itu. Tapi nanti kita bakal adu juga untuk bagian dari FPS antara Gen 2 dan Gen ketiganya. Serta nanti bakalan ada satu unit juga yang sebelumnya sudah kosong, sempat kosong, sekarang kita sudah readykan lagi. Unitnya dari keluarga Rembol juga. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu untuk videonya, dalam video itu apa saja unit yang bakal kita tes, mari kita langsung bahas saja di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjay Gun Shop. Ya, seperti itu tadi untuk pembukaan di video kita. Dan selamat datang di toko kita. Toko yang mungkin bisa jadi salah satu tempat buat teman-teman yang pengen cari unit dengan spesifikasi dan untuk bagian dari kualitasnya bagus, kelas-kelas sultan kata orang-orang. Dengan harga yang masih tergolong harga yang murah, harga pelajar. Mungkin toko ini bisa jadi salah satu tempat yang bisa teman-teman cari untuk unitnya. Oke, di video kali ini saya bakal tes 3 unit seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti ada Rembol RX Gen 2 yang monel, Rembol RX Gen 3 yang monel, dan juga Rembol RX Gen 2 yang tabungnya kuningan. Ya, teman-teman nggak salah dengar, untuk unitnya itu Rembol Ukir kalau teman-teman kita nyebutnya. Tapi saya nyebutnya karena dulu launchingnya itu pakai nama Rembol RX Gen 2 tapi yang versi tabung kuningan. Maka tetap saya sebut untuk unitnya itu pakai tabung kuningan. Rembol RX Gen 2 yang versi tabung kuningan. Oke. Saya ganti baju dulu, habis itu kita langsung ke belakang buat tes unitnya. Nanti ada FPS juga dan juga akurasi juga. Tapi buat akurasinya nanti beda unitnya ya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, ini saya ganti baju bentar. Ya soalnya memang panas di sini. Soalnya saya tag kali ini jam setengah 12 ya. Kebetulan ini baru kali ini saya tag setengah 12 siang itu. Ini untuk bagian dari krono sudah saya siapkan. Nanti nggak cuma dari Rembol Gen 3 dan Gen 2. Nanti kita juga bakal tes juga dari unit Rembol Gen yang kedua, tapi dari versi yang kuningan. Ini untuk unitnya sudah ready lagi. Untuk unitnya kita sebutnya itu Rembol Ukir, tapi saya biasanya ngasih ke infonya itu di unit Rembol RX Gen 2, tapi yang tabungnya kuningan. Ini buat unitnya sudah saya persiapkan di samping saya ini. Nah ini teman-teman, buat unitnya sudah saya pompa semua tadi, siap dipakai pokoknya. Nah, ini ya. Ini yang Gen 3 pastinya yang pakai ukiran. Yang warnanya kamuflase Gen 3. Bentar. Silau ya. Ya tak coba. Emang cahayanya soalnya datangnya dari sebelah sana. Nah, ini ya teman-teman ya. Gini aja ya. Ini yang Gen 3-nya. Ini Gen 3. Terus ini Gen 2 yang versi kuningan, tabung kuningan. Ini OD-nya 25. Nanti saya bahas sedikit juga untuk bagian dari spesifikasinya. Terus ini yang Gen 2 versi monel. Oke. Ini untuk bagian dari HP-nya lagi saya koneksikan dengan bagian dari krononya. Semoga bisa ya. Oke, coba kita review dulu saja sambil mencoba koneksi lagi ke bagian dari krononya. Tak review di bagian dari Rembol RX Gen 2 versi yang tabung kuningan ya. Bentar, agak mundur dikit. Nah, oke teman-teman, ini unitnya kayak gini ya. Dia untuk bagian dari modelnya itu ya versi kecil dari monel-monel yang lainnya. Bentar. Nah, gini aja ya. Ini unitnya itu versinya versi yang kecil, ini klasik kecil ya untuk modelnya ya. Ukurannya masih ukuran-ukuran seperti Rembol RX yang pakai tabung kuningan tapi generasi pertama. Tapi untuk bagian dari laras dia itu beda. Terutama di panjangnya cuma selisih 5 cm. Kalau yang kemarin Gen yang pertama itu dia nyusahin untuk bagian dari akurasinya karena bagian dari laras di sini dia itu terlalu mepet. Jadi untuk bagian dari penggunaannya, penyetingannya terutama untuk dapetin grouping dia itu juga kurang. Maka dari itu kita sempat keluarkan unit Rembol RX yang ukir seperti ini. Ini untuk harganya itu di 850.000 untuk unitnya. Kayak gini ya. Ini untuk bagian dari tabung kuningan dan untuk bagian dari laras dia seamless. Ya, larasnya seamless, OD-nya OD 8. Kalau ditambah serombong di OD 9 dan untuk bagian dari model permainannya masih permainan ya main-main biasa lah ya. Belum sampai ke penggunaan magazin untuk unitnya.
Ini coba tak kasih ulasan dikit ya untuk bagian dari penggunaan unitnya. Bentar. Nah, oke. Ini unitnya itu dia pakai laras panjangnya nggak terlalu panjang, di kurang lebih 45 sentian untuk panjang dari larasnya. Jadi pendek, kurang lebih ya selisih 5 cm sama unit rembol yang satunya. Oh, yang gen pertama tabung kuningan dia itu kan pakai larasnya yang pendek, selisih 5 cm, jadi pas di sini mentoknya 40 sentian untuk bagian dari panjangnya yang gen pertama. Dan untuk bagian dari tabung sama sih pakai bahan-bahan kuningan yang pertama dan yang kedua ini. Soalnya ini yang versi kuningan, tapi kita nyebutnya di rembol RX Ukir. Ya, gampangnya gitu aja. Soalnya rembol RX yang gen kedua kan sekarang lebih mengarah ke bagian yang monel kan daripada yang kuningan seperti ini. Ini untuk bagian dari tabung dia kuningan, OD-nya OD besar, OD25, dan untuk mano dia pakai mano gede. Ini kebalik ini bagian dari manonya ini. Ini manonya pakai mano gede, tapi untuk pengisian maksimal tetap di 2500 PSI untuk unitnya. Ya cocok untuk penggunaan seumpama kalau teman-teman pengen bawa unitnya ini seperti jaga ladang dan lain sebagainya, ini cocok untuk unitnya. Soalnya enteng. Ini nggak sampai 2 kilo, kurang lebih 1,5 kg untuk bagian dari beratnya unit ini. Ini buat unitnya juga sudah ada bagian dari setelan power seperti ini buat setelan powernya. Dan ini untuk bagian dari tarikan tracknya. Kalau kemarin itu ada 2, nggak tahu sekarang ya. 1, 2, iya, cuma ada 2. Masih belum upgrade berarti untuk bagian dari setelan powernya ya. Setelan power dari jumlah tracknya. Oke. Kalau diperhatikan tadi untuk bagian dari tracknya ini dia termasuk tarikan yang enteng ya, soalnya memang dari pernya dia yang enggak terlalu keras juga. Ini untuk penjangkauan unit buruan-buruan small sampai medium kelas sedang, ini unitnya masih oke untuk unitnya. Model klasik, dan ini untuk bagian dari pelindung picunya dia pakai besi, bukan pakai bagian dari plastik, bukan. Sudah pakai besi untuk bagian dari pelindung picunya. Masuk banget untuk bagian dari modelnya. Kecil, dan ini nanti seumpama pakai tali sandang aman untuk bagian dari pemasangan swivel depan, soalnya tebal banget. Nah, kalau yang gen 3 versi monel itu dia lebih cocok ke penggunaan tanpa swivel depan, jadi untuk penggunaannya itu ya langsung kepake di bagian tali sandang yang model jerat. Oke, ini yang bakalan kita coba juga untuk FPS nya, soalnya dulu saya belum sempat untuk coba unit ini, terutama di bagian FPS. Kalau bagian dari akurasi sudah berkali-kali. Ini nanti untuk unitnya coba saya akurasi juga untuk unitnya ya. Tapi nanti kita pakai teleskop, coba pakai teleskop. Soalnya rata-rata untuk rembol sekarang saya pakainya di penggunaan visir. Kita ngetes visirnya, nyeting visirnya juga. Kalau unit ini kayaknya coba pakai teleskop sih untuk video kali ini. Nanti untuk FPS 3 unit berarti total ya. Dari unit ini rembol gen 3 sama rembol gen 2 yang versi monel. Ini yang gen kedua versi kuningan. Terus itu nanti untuk bagian dari akurasi cuma 2 dari unitnya dari yang rembol gen 3 monel sama unit rembol yang ini. Ini dulu saya reviewnya nggak pakai tambahan akurasi, nggak pakai tambahan FPS soalnya, cuma ya review spesifikasi saja. Maka dari itu mau saya coba dalam kosongnya juga ini. Terakhir kita sebelum bulan Desember, itu bulan apa mas? November ya, bulan November terakhir kita kirim unit ini ke daerah Pegajahan, 2 unit terakhir yaitu untuk pengirimannya. Oke, ini untuk unitnya yang gen 2 versi ukir. Terus unit yang gen 3 nya ini sudah saya bagian dari angin sudah saya isi di 2500 semua untuk bagian dari anginnya, jadi siap digunakan untuk ngadu tes. Jadi kita nggak pakai tambahan hitung-hitungan selisih seumpama anginnya itu berbeda, itu enggak. Berarti kali ini kita bisa pakai untuk bagian dari pengetesannya itu bisa kita tes secara langsung, hitungannya sesuai dengan yang di krono. Oke ya, ini krononya ada di samping saya soalnya. Ini gen 3 nya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum sempat nonton, ini untuk unitnya itu dia pakai laras panjangnya di 50 cm. Tabung monel D27, pengisian maksimal di 3500 PSI pengisian maksimalnya. Ini untuk larasnya di 8 sama bahan seamless. Untuk bagian dari chambernya dia model putus kayak gini, model seperti model gejluk ya. Kalau gejluk Sanaji sih biasanya yang modelnya seperti ini. Model chamber putus, transport ada di belakang. Untuk bagian dari track dia pakai 2 track. Oke, sekarang kita coba dulu
Saya mau coba dulu di bagian unit dari Rembol RE Gen 2 nya. Ini untuk unitnya saya ambil yang warna kuning. Dan buat teman-teman perlu ketahui ya, untuk unit Rembol RE Gen 2 yang modelnya seperti ini buat bagian popornya yang seperti ini, dia itu untuk bagian FPS dia yang paling kencang dari model Gen 2 yang satunya. Soalnya kita ada Gen 2 nya itu ada dua model, yang satunya itu dia lebih ke bagian stabilnya, yang satunya lebih ke bagian FPS nya untuk bagian dari unitnya. Kalau teman-teman dapetin unit yang atau mungkin ngincar unit yang stabil, itu nanti yang untuk bagian dari pengecatannya nggak ada putusan seperti ini. Jadi kalau pengecatan seumpama kuning kayak gini, berarti dia full kuning kayak gini dan depan full kuning juga. Kalau unit yang ada putusan warna kayak gini, dia itu lebih ke mengejar ke FPS. Maka kadang-kadang kalau seumpama kita mau kirim, dan untuk unit yang stoknya itu paling banyak yang ini, selalu saya kabarin ke CS-nya buat CS atau adminnya buat konfirmasi dulu mau apa enggak untuk unitnya. Kalau orangnya enggak terlalu memperdulikan untuk bagian yang diincarnya, mungkin oke saja. Tapi kalau orang yang memperdulikan ke bagian dari FPS maupun dari bagian di penggunaan kestabilannya, itu pastinya juga bakal ngaruh nanti ke bagian dari kesan yang didapatkan. Oke, ini untuk bagian dari unitnya, taruh di sini dulu. HP ku tak endi mau ya. Boleh ini. Saya ngonek dari tadi nggak kena ya. Repot ini. Oke, repot gak kena di connect nih. Saya pindah dulu ya untuk bagian dari kameranya. Oke teman-teman, ini terpaksa untuk bagian dari tes. Nah, nggak bisa pakai bantuan HP ini. Nanti ini cuma bantu di bagian ya pencahayaan tambahan. Biar untuk bagian dari penglihatannya, pengecekan seperti ini nanti biar kelihatan. Ini untuk koneksi Bluetooth-nya agak ya kurang ngonek, jadi saya terpaksa pakai ya manual. Nanti sedikit saya zoom dikit-dikit untuk bagian dari tampilannya yang ada di krononya. Untuk unitnya sudah siap semua, mimis juga sudah siap. Saya pakai Tiger 12 grain untuk bagian dari mimis tes yang saya gunakan. Nah ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk tesnya ya, Tiger 12 grain. Ini untuk yang pertama kita coba di bagian unit di Rembol RX Monel. Keliru. Rembol RX yang tabung kuningan dulu. Yang ini dulu, yang ukir. Nah, ini buat bagian dari tabungnya kelihatan ya. Hampir sejajar dengan bagian dari senap bagian dari larasnya. Ini buat unitnya. Oke, sekarang kita coba tes dulu. Pakai satu track. Oke, bismillah. Pakai satu track dulu. Untuk setelan power. Oh, ini udah kencang ini. Kita kencengin dikit aja ya. Nih, kencengin dikit. Ini dari setelan powernya. Oke, udah kenceng ya, udah rapat ya. Nah, kita coba tes di bagian sini. Angin 2500. Jadi cek. Aduh, mana tadi? Oke, 2500 ya. Aduh. Nah, oke. Bismillah. Udah capek ini tangan. Oke, bismillah. Mana tadi? Tembakan pertama di 413. Tembakan yang pertama. Nah, ini saya perlihatkan. Zoom dikit, bro. Ayo. Nah, 413 ya. Sekarang kita kembalikan lagi untuk zoomnya. Tembakan kedua. Oke, terekam 641. Masih naik turun kalau tembakan 1-2 biasanya. 641 ya. Sekarang kita cek lagi ke tembakan yang ketiga. Kuat kali lah yang ingin. Nah, biasanya dapat stabilnya itu di tembakan ketiga seperti ini, teman-teman. Oke. Oh, gak kerekam, anjay. Apa terlalu dekat? Ini saya buat posisi larasnya ini tadi. Ini ya. Wey, bro. Coba di sini. Nah, kalau gini nggak perlu tambahan senter lagi kita. Coba di sini ya. Bentar. Tuh, tembakan yang sangat berharga itu tadi.
memerlukan panas. Nah, ini dia 683. Ini kayaknya kita dapat stabilnya di 600-an teman-teman untuk Rebel RX Gen 2, tapi yang unitnya itu ukir. Coba lagi satu ya. Di sini biar saya coba tes juga untuk bagian dari akurasi. Kalau diperhatikan dari suaranya kayaknya dia dapat sih stabilnya. Ya, 686. Satu lagi. 5 kali perekaman ya berarti ya, 5 kali perekaman tembakan. Oke, seperti ini. Nah, yang kelima, 700. Dia stabilnya di 600 teman. Sekarang mari kita review dulu dikit-dikit. Oke, dikit-dikit. 700 ini. Ya, 700 ya. Kita review. Coba bentar. Turun dikit, Nak. Nah, oke, kita review dulu untuk tembakan. Ini tembakannya kelima tadi di 709. Review dulu. Tembakan keempat tadi di 686. Tembakan ketiga 683. Tuh, nggak kelihatan ya. Maaf. 641 tembakan kedua. Tembakan pertamanya tadi di 413. Oke teman-teman, untuk bagian dari rata-rata pengenaan FPS nya, berarti untuk unit Rembol yang pakai kuningan seperti ini, yang pakai popor kayu yang ukiran ya, untuk unitnya ini ya, dia itu kenanya di 600-an ya, 680-an, 660 sih kalau bersih rata-rata ya, total rata-rata bersihnya. Kalau kita jumlahkan habis itu kita bagi dengan jumlah tembakannya, dia kenanya di 660 ya. Masuk 660 sampai 680 untuk bagian dari FPS. Nanti kita coba untuk bagian dari akurasinya ya. Penasaran juga saya. Sekarang kita coba pakai unit yang ini dulu. Ini dulu saja. Yang Monel Gen 2 ini dulu saja. Yang kemarin sudah nonton pastinya sudah tahu ya. Rata-rata soalnya kemarin di 700-an. Naik dikit, Bro. Kita bersihkan dulu ya, kita hapus dulu, delete shot. Oke, bismillah, kita coba untuk bagian dari FPS. Pakai satu kali track, satu kali tarikan, kita naikkan untuk bagian dari setelan powernya. Sebenarnya segini itu udah termasuk keras teman-teman untuk unit Rebel RX yang Gen 2, yang modelnya seperti ini ya, yang saya sebut tadi ngejar FPS. Untuk unitnya lebih cocok ini. Masukin, udah mulai keras ini saja ya. Ini buat angin di 2500, oke, 2300, 2400-an. Sekarang kita coba tes. Tadi sudah ada mimisnya, ini dia buat suaranya teman-teman ya. Oke, awal di 497. Nah, ini 497 teman-teman. Sekarang kita coba tembakannya kedua. Naiknya biasanya kenanya di sini sih, buat naik untuk tembakan FPS ya. Nah, 722. Nih. Dia kenanya di 722 tembakan yang kedua. Aduh, kok angin, Bro? Kok mancing, weh? Tembakan yang ketiga. Ini agak panjang ya buat videonya kayaknya ya. Hanya 5 kali tembak kita. 714 tembakan yang ketiga. Ini andai kalau tadi HP saya yang satunya itu bisa dikonekin ya enak. 714. Oke ya, kelihatan ya. Agak maju mundur saya. Oke. Kita lanjut tembakan yang keempat ya. Kita rata-rata kurang lebih dia tetap di 740-an. Kurang lebih ya. Oh, 595. Coba kita cek untuk anginnya ya. Anginnya ini sekarang di 1800. 1800 ya. Oke. Kelihatan banget. Penurunannya kelihatan banget. Tadi di awal-awal kena di 700-an ya.
Coba ini yang terakhir. Oke. Tuh, 835. Wow. Loncat jauh ini. Oke, itu tadi ya teman-teman ya untuk bagian dari tembakan. Sekarang kita review dulu. Nah, oke. Ini tembakan yang terakhir tadi, tembakan kelima. Ini tembakan keempat 559. Untuk bagian dari tembakan ketiga 714. Tembakan kedua 722. Tembakan ke 491. Oke ya. Oh, ini keliru tadi. Oke. Seperti itu tadi teman-teman. Untuk total rata-rata kurang lebih di penggunaan FPS angkanya itu kenanya di 725 sampai 730 untuk penggunaan rata-ratanya. Oke ya. Ini saya masih ngawang soalnya buat hitungannya, jadi kalau seumpama nanti ada kelirunya nanti bisa teman-teman komen di bawah ya. Sekarang kita masukkan pamungkas kita. Ya, ini untuk bagian dari pengguna resminya ya. Sebenarnya untuk tes resmi untuk video ini itu buat unit ini, Tembal Monel Gen 3 nya. Ini buat bagian dari warna popornya kebetulan yang warna kamuflase yang cerah ya. Oke, sekarang kita coba untuk bagian dari angin kita perlihatkan dulu. Duh, mana tadi kamera aku itu 2500 2400 sih. Oke, 2400 PSI. Dengan power kita kencangkan dulu. Dan power kita kencengin secukupnya, setengah saja. Bisa sebenarnya dibuat lebih kencang. Untuk keiritannya lumayan sih kalau kita bandingin dengan unit yang Rembol 2 tapi yang ngejar FPS. Dah tak kokang apa belum nih? Oh, belum. Ya, ini buat bagian dari silnya ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini sil larasnya. Berat, bro. Nah, yuk. Sekarang kita coba cek untuk bagian dari FPS-nya. Gulis mentegi matahari ini maju-maju gitu. Bentar. Udah maju dikit. Oke. Seperti ini ya. Sini, bro. Ya. Sempat deh, jam berapa? Udah jam 3. Ini tadi ada kendala buat krononya itu kehabisan baterai. Jadi saya ambil baterai baru. Dibeliin sama teman saya. Oke. Kita lanjut untuk FPS-nya. Unitnya ya. Wow. 870. Kanan apa lagi? Coba tembakan yang kedua. Berani men? 870. Gila. Coba lagi. Wah, 900. Loh. Tapi itu tadi. Coba angin. Oh ya, ini anginnya juga ngaruh. Ini buat anginnya bentar. Lepasin untuk bagian tutupnya. Anginnya teman-teman bisa di bawah 2000. Oh, masih 2100. Wow. Berarti kalau konsumsi angin seumpama kita naikin untuk bagian dari setelan powernya tadi, dia kenanya di kurang lebih 100 PSI-an. Kita buat setelan gede ya, buat powernya, power gede. Oke, kita lanjut lagi. Berat ya? Iya, alah, banyak kan. Oke, yuk. Agak serak. Kayak mbah-mbah apa ya? Ketiga. Bahan ketiga 359. Apa ini? Coba cek lagi. Ketiga. Balik ya. Keempat. Wow. 934. Ya, dia tadi kayaknya ya 300-an itu posisi sebelum anginnya itu belum full di dalam tabung loadingnya. Kayaknya ya. Pas ruangan loadingnya itu tadi anginnya belum full. Aduh. Berat ya teman-teman pakai kalau buat bagian dari setelan powernya kita kencengin. Gen 3 ini. 900 ya. Hampir menyamai unit yang kemarin kita sempat tes juga di unit apa itu? Unit
Pasopati yang Ataman. Iya, kita lanjut. Tembakan ke-5 berarti ya. Oke. Dia stabil di 900 loh teman-teman. Kecuali tadi kayaknya ritme 1 sih kayaknya ya. Ini buat bagian dari sebentar. Ini tak kembaliin dulu ya. Loh, adzan. Kita istirahat dulu kalau gitu. Jeda dulu untuk videonya. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes untuk unit yang pertama di unit Rembol Gen 3 nya ya. Ini udah tak setting tadi, tapi anginnya beda untuk tekanannya. Tadi saya setting di angin 2000 untuk tekanan PSI nya. Sekarang beda. Aman-aman. Pakai tekanan 2800 kurang lebih. Apa ini? Ya agak berat soalnya. Ini bagian dari pemasukan mimisnya terutama. Nah, tak perlihatkan. Loh. Bagian depannya ini jadi tangan saya kurang leluasa untuk masukin mimisnya karena ketutupan di bagian relnya. Mounting, ya mountingnya ini terlalu kurang bisa saya majuin karena visir sengaja nggak saya lepas. Ini untuk mountingnya saya pakai mounting rendah untuk unit yang ini. Nah, sedangkan untuk mounting tingginya saya pasangin di unit yang ini. Nah, rembol ukirnya ini. Jadi untuk penggunaan dia lebih enak lagi nantinya. Oke ya. Kita coba dulu yang Gen 3-nya. Kalau sudah selesai akurasi nanti tinggal tulisin aja. Jadi nanti kita nggak perlu repot-repot ngakurasi lagi. Oke, sini. Kenapa tahu? Pantes. Belum tak tutup. Nah, ini kena. Lupa belum tak tutup tadi untuk bagian dari posisinya yang di sini. Nah, kuncinya belum tak kunci tadi. Oke, kita cek dulu, pastikan dulu. Nah, puter. Nah, tadi belum saya puter kayak gini teman-teman. Sini ya. Nah, aman. Semburan cinta. Oke, ada bas gitu. Wah. Repot banget. Sini. Masuk. Untuk 3 penggunaan pertama masuk. Coba kurang lebih nanti tak coba di 8 kali tembak nanti untuk ini. Jarang saya akurasi pakai 8 kali tembak, itu jarang banget. Cepat sih. Soalnya saya rata-rata akurasi paling panjang seumpama untuk pengiriman terutama itu biasanya cuma di 6 kali tembak. Jarang pakai sampai 8, itu jarang kecuali kalau buat konten ya. Ini nanti kalau teman-teman butuh unit yang sudah diakurasi dalam jumlah tembakannya banyak, itu nanti bisa ambil yang unit yang saya buat konten itu. Nanti saya usahakan setiap unit yang sudah saya buat konten itu nanti saya tulisin untuk unitnya sudah akurasi. Nah, jadi nanti buat pengiriman nanti teman-teman sudah bisa cek sendiri untuk akurasinya yang di video itu. Oke ya. Coba lagi. Kalau kita cek di FPS sebelumnya, dia itu kan beda kan. Ada satu tembakan yang tiba-tiba untuk FPS-nya itu kecil dan dia balik lagi setelah itu. Kalau kita hitung dari FPS di hitungan FPS, ritmenya itu 21 sih harusnya. Coba ya. Oh, dia turun kalau yang ini. Di sini. Turunnya di sini, teman-teman. Nah. Sekarang kita coba lagi. Kirain tadi ritme. Unit-unit PCP kayak gini tuh rata-rata ritme. Itu kendalanya. Setiap beberapa kali tembak kalau ada ritmenya udah. Kalau bisa nanti teman-teman hafalin untuk unit-unit PCP Jawaan seperti ini ya. Terutama yang harganya di bawah 1,5 itu rata-rata seperti itu. Oke. Nah, masuk. 4 ya berarti ya. Kita coba lagi di bagian sini. Oh, dia naik malan. Naik malan. Kita mainin untuk bagian dari retikelnya saja. Nanti kalau penggunaannya itu dia gini. Nah. Sini. Oke. Ini kayaknya terakhir aja ya. Panjang ya. Ini ada satu lagi soalnya unitnya.
Soalnya kan yang jadi salah satu buat penasaran saya itu kan yang ini tadi. Kalau yang ini udah berkali-kali kita kirim juga. Oke, aman seperti tadi buat tesnya. Ini yang pertama. Saya matikan dulu untuk kameranya. Sekarang kita ganti untuk unitnya. Nah, ini total angin coba saya cek. Tinggal di 1800 maaf. 1800 PSI. Tadi kita main total di angin 2800-an. Total kurang lebih tadi 2 meleset, pengenaan 7, total dia di 9. Untuk konsumsi angin ini masih pakai setelan power yang saya pakai di FPS tadi. Berarti untuk konsumsi angin total kurang lebih di 90-an PSI, 80 sampai 90-an PSI dengan setelan power kencang dan untuk FPS yang seperti yang di video FPS-nya tadi. Oke. Tadi ya, ini buat unit yang gen 3 nya sudah selesai. Kita coba yang gen 2 versi tabung kuningannya. Oke teman-teman, ini buat unitnya sudah siap ya. Tadi saya cek bentar bagian dari pengenaannya ngerubah apa enggak tadi. Ngerubah sih. Ya jujur untuk bagian dari posisi angin untuk tabung, posisi angin yang ada di dalam tabung untuk unit ini dia berubah, mempengaruhi kepada zero kita ya. Pada zeronya itu ngaruh banget. Tadi saya itu zero pertama di angin 2000, habis itu saya pompa di angin 2500. Saya coba cek tadi untuk pengenaan beberapa kali meleset, dan ternyata saya cek untuk bagian dari groupingnya dia juga beda. Oke, sekarang kita coba cek di bagian dari operasinya ya. Oke, tadi ada bagian yang saya potong dari video ini. Jadi untuk bagian dari grouping nggak saya masukkan, soalnya lumayan agak lama cari groupingnya ini tadi. Oke, sini ya. Oke, sekarang kita coba jatuhkan yang ada di atas. Saya untuk mimisnya sama pakai 12 grain dari Tiger untuk unitnya, dan untuk pengenaan juga sama sih jaraknya juga. Tapi untuk penggunaan unit ini nanti seumpama sudah zero, habis itu kita pompa lagi untuk anginnya, dan digunakan untuk berburu. Nanti saya sarankan dicek lagi saja untuk unit tombol yang ukir seperti ini, terutama untuk grouping setelah dipompa itu tadi. Karena mau jatuh om. Di sini aman. Wah, kita ceblok ning dhuwur gak gelem. Oke, yuk lanjut ya di sini ya. Nggak usah panjang-panjang untuk video yang ini. Untuk unit yang ini panjang juga soalnya untuk bagian dari video pas waktu kita coba tes di bagian FPS-nya. Gerah. Matahari terlalu sayang hari ini. Oke, sekarang tengah ya terakhir ya. Matahari untuk hari ini kayaknya dia terlalu bersemangat, sehingga untuk bagian dari itu apa nih, panasnya terlalu berlebihan ya. Untuk pengenaan ini berubah, ini akhir-akhir berubah untuk unit ini. Sering-sering dicek ya teman-teman untuk penggunaan di rembol monel, rembol ukir yang seperti ini. Kayaknya dia gini. Berarti untuk bagian dari mimis yang cocok dia kurang lebih di 13 grain untuk unit yang ini. Oke, segini saja. Terjawab sudah ya untuk bagian dari akurasi, terutama dari unit ini. FPS dari ketiga unit RX1, RX ukir, RX2, RX3 sudah kejawab semua untuk bagian dari FPS, dan untuk akurasi sudah oke seperti itu tadi. Dan sampai jumpa, saya tutup ya untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dapat ini.